في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai dengan ayat 42 yang demikian firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat kepada orang Farisi, kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama-sama angkatan ini dan dia akan menghukumnya juga, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih besar daripada Salomo." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada ayat ini orang-orang Yahudi meminta tanda. Kata yang diterjemahkan tanda itu sesungguhnya adalah tanda yang bisa dilihat. Artinya bukti-bukti keajaiban atau bukti-bukti mujizat. Di dalam bahasa aslinya disebutkan Simeon Idein, tanda yang bisa dilihat. Dan ungkapan Simeon Idein ini sesungguhnya berakar dari konteks bahasa yang dipakai Yesus, yaitu bahasa Aramaik. Itu adalah kata yang sangat terkenal, yaitu atta. Atta itu yang menjadi bahasa Ibrani ot, jamaknya otot. Jadi tanda-tanda. Kata atta ini kemudian yang paralel dengan bahasa Arab ayat, tetapi bukan ayat dalam pengertian tertulis. Artinya ayat-ayat yang bisa dilihat sebagai bukti mujizat. Dan itulah yang diminta oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Maka di dalam Alkitab, bahasa yang dipakai Yesus yaitu bahasa Aramaik, disebutkan ungkapan Hanan denechye minak ata, yang artinya kami ingin melihat tanda yang bisa dilihat dari engkau, maksudnya mujizat. 1 Korintus pasal 1 ayat 22, di sana ditegaskan ciri dari dua bangsa yang berbeda di dalam melihat Injil, yaitu orang-orang Yahudi yang menghendaki tanda, sementara orang Yunani itu adalah mengejar hikmat. Inilah yang kemudian di gereja kuno menandai pergulatan gereja dalam menjawab tantangan dunia saat itu. Di satu pihak orang Yahudi yang menghendaki tanda,
Judaioisimia aitosin, orang Yahudi yang menghendaki tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat. Ke Helenes sopian setousin, sementara orang-orang Helenis, orang-orang Yunani mengejar hikmat. Saudara-saudara, mengejar hikmat, sopia setousin. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia itu diserap dari bahasa Arab falsafah. Dan kata Arab falsafah itu juga munculnya dari bahasa Yunani filosofia. Pilo atau artinya mengejar atau mencintai, sophia itu artinya kebijaksanaan. Mencintai kebijaksanaan, mengejar hikmat, mengejar kebijaksanaan. Jadi gereja mula-mula menghadapi dua tantangan besar. Yang pertama, orang Yahudi yang menghendaki tanda-tanda ajaib, mujizat. Sementara orang-orang Yunani yang waktu itu menguasai dunia ketika Alexander Agung menaklukkan wilayah-wilayah yang begitu luas, itu adalah mengejar hikmat. Artinya apa? Mencintai hikmat. Semua diukur dari ukuran kefilsafatan. Sehingga kalau iman Kristen dianggap tidak masuk akal menurut ukuran orang Yunani, maka itu dianggap tidak memenuhi syarat untuk diterima oleh mereka. Karena itu banyak sekali dari para bapak-bapak gereja kemudian mencoba untuk meyakinkan kepada dunia saat itu. Di satu pihak dia harus meyakinkan pada orang Yahudi yang selalu menghendaki tanda-tanda ajaib, bukti-bukti kalau Yesus itu benar-benar firman Allah yang menjadi manusia, Tuhan atas semesta, sehingga tanda-tanda ajaib menjadi tuntutan mereka. Tetapi juga pada pihak lain bagaimana gereja dan bapak-bapak gereja saat itu setelah era para rasul meyakinkan kepada dunia Helenis, kepada dunia Yunani bahwa apa yang mereka imani itu dalam tanda kutip masuk akal orang Yunani. Padahal sebenarnya bicara tentang iman itu bukan masuk akal, tapi mengatasi akal. Artinya bukan sesuatu yang irasional, tetapi transrasional. Bicara tentang mujizat itu bukan masuk akal atau tidak masuk akal, tapi mengatasi akal dan sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih, itulah yang kemudian menjadi pergumulan gereja saat itu. Di satu pihak bagaimana meyakinkan kepada dunia orang-orang Yahudi bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang dibuktikan dengan tanda-tanda ajaib, tapi pada pihak lain adalah membangun teologi, pemahaman iman yang bisa dijelaskan kepada dunia yang sangat memuja kepintaran logika atau kepintaran otak. Saudara-saudara yang terkasih, kemudian pada ayat 39, mereka tidak diberikan tanda kecuali tanda Yunus sang nabi. Atau mereka tidak diberikan tanda kecuali tanda Yunus. Dalam bahasa Aramaik eteh di Yunan nebia, diberikan tanda Yunus. Apa tanda Yunus? Seperti Yunus selama 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, begitu juga sang anak manusia selama 3 hari 3 malam berada di rahim bumi. Inilah yang sekarang mulai kita renungkan sejak Jumat Agung sampai Minggu Paskah, yaitu 3 hari 3 malam. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ungkapan 3 hari 3 malam ini pun di kalangan kita sendiri, orang-orang Kristiani, kemudian juga menimbulkan batu sandungan. Karena bagaimana mungkin kalau Yesus itu wafat pada Jumat Agung, kok disebut 3 hari 3 malam, padahal Minggu pagi dia sudah bangkit dari antara orang mati. Maka tidak mungkin kalau itu memenuhi waktu 3 hari 3 malam dalam pengertian 3 kali 24 jam. Nah, saudara-saudara, ini harus saya tekankan, ini cara pikir orang modern dalam memahami kitab suci.
ungkapan dalam bahasa Aram, yaitu telata yaumin witlata lailawan. Telata yaumin itu artinya telata itu yang artinya 3. Yaumin 3 hari, witlata lailawan dan 3 malam, itu maknanya bukan 3 kali 24 jam. Jadi saya bisa memberi contoh misalnya latar belakang perjanjian lama. Kita bisa membuka kitab 1 Samuel pasal 30 ayat 12 sampai dengan ayat 13 yang demikian. Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Tidak makan dan tidak minum selama 3 hari 3 malam. Lalu kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Saudara-saudara, di sini jelas 3 hari 3 malam yang dalam bahasa Ibrani disebut silosah yamin, usilosah leilot. Silosah yamin 3 hari, usilosah leilot 3 malam, itu sama dengan hayom silosah, yaitu 3 hari. Jadi kalau orang menuntut bahwa Yesus harus memenuhi angka modern 3 kali 24 jam, maka kemudian ada sekarang ini gereja-gereja yang tidak memahami latar belakang perhitungan jam dan waktu Yahudi kuno, itu kemudian menghitung kalau gitu Yesus tidak wafat pada hari Jumat Agung, tetapi wafatnya pada hari Rabu. Maka dengan demikian cocok dengan hitungan 3 kali 24 jam. Jadi ini aneh saudara-saudara, sebab karena kalau misalnya dikatakan Yesus itu 3 hari 3 malam di perut bumi, maka dia tidak bangkit pada hari ketiga, tapi bangkit pada hari keempat. Hari misalnya Rabu sampai Kamis sehari, Kamis sampai Jumat sehari, Jumat sampai Sabtu sehari, kemudian Sabtu sampai Minggu sehari. Jadi ini bukan hari ketiga, tapi hari keempat. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, atau bahkan 5. Dan ini malah tidak cocok dengan hitung-hitungan kuno menurut cara pandang budaya orang Yahudi, seperti misalnya yang disebut di dalam traktat-traktat dalam kitab Talmud atau tradisi lisan Yahudi. Kita bisa membandingkan misalnya di dalam Matius pasal 12 ayat 29 dan 40 tadi, tanda Yunus 3 hari 3 malam, itu dengan Matius 27 ayat 26, ayat 62 sampai ayat 64. Matius 27 ayat 62 sampai 64. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit di antara orang mati sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk daripada yang pertama. Jadi di dalam ayat ini disebutkan bahwa apa yang disebut pada hari ketiga itu sama, sampai hari ketiga itu sama dengan ungkapan setelah 3 hari. Jadi dengan demikian, kalau hitungannya 3 kali 24 jam, maka tidak mungkin dikatakan pada hari ketiga. Pada hari ketiga itu ya hitungan 3 hari. Hari Jumat, hari pertama, kedua hari Sabtu, hari kedua, dan ketiga hari Minggu, hari ketiga. Maka inilah yang disebut
3 hari 3 malam, berapapun hitungan jam dan menitnya, itu dihitung sama dengan 1 hari 1 malam. Inilah cara perhitungan orang-orang Yahudi zaman dulu. Bahkan saya sering dengan nada guyonan. Ini orang Jawa, kalau bikin selamatan 3 hari 3 malam, ya sampai selamatan 7 hari 7 malam, hitungan mereka itu mirip dengan hitungan Yahudi. Karena yang pertama, harinya sama-sama diawali dari sore hari ketika matahari terbenam. Jadi kalau orang Yahudi memperingati Sabat, itu Jumat sore ketika matahari tenggelam, itu sudah masuk Sabat. Sampai Sabtu sore ketika matahari tenggelam, itulah hari Sabat. Nah saudara-saudara yang terkasih, apa yang saya sampaikan ini menunjukkan bahwa ada jarak dalam kebudayaan yang kadang-kadang orang tidak hirau, tidak peduli karena dianggap itu sama dengan waktu modern sekarang. Kemudian yang kedua, yang disebut hari persiapan. Hari persiapan itu sejak zaman abad pertama bahkan sebelum itu artinya hari Jumat. Jadi jelas sekali bahwa Yesus itu disalibkan pada saat hari persiapan. Itu berarti hari Jumat. Dan ini misalnya disebutkan dalam dokumen-dokumen sejarah, misalnya Flavius Josephus. Itu seorang sejarawan Yahudi yang menulis kira-kira tahun 95 Masehi. Dalam bukunya misalnya Sejarah Kuno Bangsa Yahudi bab ke-16. Lalu ada dokumen gereja, itu buku pelajaran tertua gereja yang ditulis kira-kira tahun 90 Masehi. Namanya Didache, pasal 8 baris pertama yang disebut hari persiapan itu hari Jumat. Lalu juga salah seorang murid dari Rasul Yohanes namanya Polikarpus. Polikarpus itu wafat pada tahun 156 Masehi. Itu di dalam dokumen yang namanya Martirion Polikarpi, yaitu pada bab 7 ya, angka 1 itu disebutkan hari persiapan itu adalah hari Jumat. Jadi kita jangan ngarang-ngarang ajaran sendiri sampai kemudian bikin ajaran baru bahwa Yesus itu disalibkan pada hari Rabu. Karena sejak gereja kuno, sebelum perpecahan gereja, sebelum skisma antara gereja-gereja oriental, ortodoks, yaitu gereja Koptik di Mesir, gereja Syria di Antioquia, sama gereja barat yang ada di Roma dan Konstantinopel tahun 451 saat konsili Kalsedon, maupun skisma kedua antara gereja Katolik Roma dengan gereja Yunani Ortodok tahun 1054. Lalu munculnya reformasi Protestan tahun 1517. Tidak ada pernah ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu wafat pada hari Rabu. Saya lebih percaya pada dokumen-dokumen kuno yang memiliki mata rantai yang tidak terputus dari zaman para rasul secara historis ketimbang percaya dengan teolog-teolog modern. Sekalipun para teolog modern, para doktor teologi ini orang-orang cerdas, tapi dia tidak berbudaya sama dengan budaya Alkitab. Dia tidak berbahasa sama dengan bahasa yang dipakai di zaman Alkitab. Dia tidak mengerti kalender, cara perhitungan waktu yang dipakai di zaman Alkitab. Maka lebih aman kalau gereja tidak perlu harus silau dengan ajaran-ajaran baru yang ujung-ujungnya itu akan membuat kegaduhan dalam gereja. Lalu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian kita lanjutkan di dalam ayat 40 ya. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Itu tidak dimaknai 3 kali 24 jam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Kalau Yesus tidak memberikan tanda kecuali tanda Yunus,
itu mau menunjukkan kepada bangsanya yaitu Israel. Lihat kisahnya Yunus yang diutus kepada orang goyim, orang non-Yahudi, orang bukan Yahudi. Dan di sana Tuhan memberikan tanda keajaiban, yaitu Yunus yang enggan hati untuk berangkat memenuhi perintah Tuhan. Dia diutus kepada bangsa Niniwe. Itu Anda bisa lihat bagaimana tanda yang diberikan kepada orang saat itu, yaitu Yunus. Dan orang-orang Niniwe percaya. Tetapi apakah kalian orang Yahudi dengan tanda Yunus yang sama, yang paralel, bahwa anak manusia ada tinggal di rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Apakah itu akan membuat engkau percaya, wahai orang-orang Yahudi yang terpilih? Apakah engkau akan percaya sebagaimana orang-orang Niniwe yang bertobat karena pemberitaan Yunus dan tanda yang dituntut, yaitu 3 hari 3 malam di perut ikan? Apakah kalian juga akan percaya kepadaku tatkala nanti anak manusia tinggal di rahim bumi selama 3 hari 3 malam sebagaimana tanda Yunus? Lalu ayat 42 ini yang lebih dahsyat lagi. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan dia akan menghukumnya juga. Ratu dari selatan, saudara-saudara. Ratu dari selatan itu bukan Nyi Roro Kidul, bukan. Karena di Jawa itu terkenal sekali ratu dari selatan itu Nyi Roro Kidul. Tapi kalau membaca Alkitab mesti tahu konteks. Ratu dari selatan itu kalau di dalam bahasanya Kristus sendiri, yaitu bahasa Aramaik, itu disebut Malkita de Taimna. Malkita de Taimna itu artinya ratu dari selatan. Itu maksudnya Ratu Seba. Ratu Seba itu dalam tradisi Yahudi ya, baik itu yang dikembangkan oleh orang Yahudi sekarang maupun mereka-mereka yang tinggal di Yaman. Ada tradisi Yahudi, orang-orang Yahudi Yaman dan juga orang Kristen di sana. Itu ada kisah tentang Makueda. Makueda itu sesungguhnya cerita orang Ethiopia, bahwa sesungguhnya ketika Ratu Seba itu datang kepada Raja Salomo, dan Ratu Seba ini mengagumi hikmatnya Salomo sehingga dia berangkat dari negerinya Yaman, wilayah Arabia Felix atau Arabia Selatan, dan dia terkagum-kagum dengan hikmat Salomo. Bukan hanya seperti yang diceritakan dalam Alkitab, tapi peristiwa ini telah menginspirasi ya bangsa-bangsa kuno itu untuk mengidentifikasi mereka dengan keturunan Raja Salomo dari selirnya yang dinamakan Ratu Seba. Nah, Anda bisa percaya bisa tidak. Karena Alkitab tidak menjelaskan bahwa Salomo itu akhirnya menikah dengan Ratu Seba. Tetapi Anda juga tidak bisa membantah karena ada juga klaim-klaim secara historis dari orang-orang Ethiopia itu bahwa mereka keturunan Salomo dari Makueda. Makueda itu adalah nama yang diidentifikasi sebagai ratu dari Seba. Lalu penulis-penulis kuno Yahudi tidak semuanya memberi nama Makueda. Misalnya Flavius Josephus. Josephus itu ahli sejarah Yahudi yang hidup pada abad pertama, menulis tahun 95 Masehi. Dalam bukunya Sejarah Kuno Bangsa Yahudi, dia menyebut namanya itu Nikaulis. Jadi nama itu tidak bisa dibuktikan benar-benar siapa namanya. Kemudian karena wanita ini, ratu dari selatan ini, ratu dari Arabia Selatan ini, akhirnya menurut beberapa cerita tradisi itu dinikahi Salomo sebagai salah satu selirnya. Jadi karena memang Alkitab mencatat selirnya Salomo itu terlalu banyak, makanya nantinya Tuhan menghukum kerajaan Salomo itu pecah menjadi 2. Anaknya yaitu Rahabiam hanya menguasai 2 suku yang akhirnya menjadi kerajaan Yehuda yang pusatnya di Yerusalem, dan
yang namanya Yerobeam itu memberontak kepada anaknya Salomo dan mendirikan kerajaan Israel Utara yang nanti pusatnya di Samaria. Karena Ratu Sheba ini menjadi selir dari Salomo. Nah, kata selir itu dalam bahasa Ibrani pilegas. Maka kemungkinan inilah yang menjadi asal usul cerita Arab, kata pilegas menjadi Bilqis. Ratu Bilqis. Dan baru-baru ini katanya ada sebuah tempat di Arabia Selatan yang diidentifikasi sebagai Aras Bilqis, yaitu Istana Bilqis. Bilqis dalam bahasa Arab itu mungkin adalah bentuk dari kata Ibrani pilegas yang artinya adalah selir, maksudnya selirnya Salomo. Dan kisah ini begitu populernya sampai dibumbu-bumbui dengan narasi-narasi yang sifatnya tidak selalu historis. Misalnya ada sumber Yahudi yang namanya Targum Seni Ester. Dalam Targum Seni Ester itu diceritakan, itu berasal dari abad ke-6 Masehi, jadi masih sangat baru ya. Di sana dikisahkan bahwa katanya begitu agungnya kerajaan Salomo itu tersiar di seluruh penjuru dunia. Sampai kemudian cerita yang mirip dongeng ini, ada seekor burung namanya burung hupu datang kepada Salomo dan dia mengatakan, wahai raja, di seluruh dunia ini boleh Anda banggakan tunduk kepada tuanku. Tapi ada satu dari selatan yang tidak mau tunduk kepada tuanku. Itulah namanya Ratu Sheba. Lalu Salomo mungkin panas hati, dia menitipkan surat kepada Ratu Sheba, itu dititipkan oleh burung ini dan sampailah di Ethiopia. Maka kemudian Ratu Sheba ini kepingin datang ke negeri Israel untuk membuktikan seperti apa kejayaan, kehebatan, bahkan hikmat Salomo yang sangat terkenal sehingga menulis ribuan Amsal itu. Maka dia datang ke sana dan menurut catatan sejarah memang itu hidup pada abad 9 sebelum Masehi, sementara jalur laut untuk menghubungkan lewat Laut Merah, Ezion Geber menuju kepada Yerusalem, itu sudah dikenal dalam catatan Fir'aun Tutmose ketiga, kira-kira tahun 1400 sebelum Masehi. Jadi kalau Ratu Sheba datang ke Yerusalem itu masuk akal karena jalurnya laut sudah tertulis kira-kira 500 tahun sebelum zaman Salomo menurut prasasti Fir'aun Tutmose ketiga. Lalu sampailah Ratu Pilegas ini, ratu yang akhirnya menjadi selir atau dalam cerita Arab disebut Bilqis ini, sampai di istana Salomo menurut kisah dari Targum Seni Ester tadi. Ketika dia melihat istana Salomo yang luar biasa indahnya, yang dibangun dari kaca, maka kemudian dia menyangka itu adalah air. Lalu dia mengangkat gaunnya itu, sehingga karena dugaannya bahwa itu adalah air, kemudian Salomo menertawakan karena ratu yang mencobai dia, ratu yang mau ngetes hikmatnya itu ternyata memang istananya tidak seindah istana Salomo. Lalu menurut kisah Targum Ester dari abad ke-6 itu, dia menyampaikan 3 teka-teki kepada Salomo yang kemudian dijawab dengan tuntas, dan menurut akhir cerita banyak kisah tradisional ini akhirnya menjadi pilegas dari Salomo, dan pilegas ini yang menjadi kata Arab Bilqis. Nah saudara-saudara, inilah yang disebut Ratu Selatan. Nah kisah ini tidak sepenuhnya historis, karena itu merupakan jalinan antara legenda, dongeng, kisah historis yang perlu kita pilah satu-satu. Kedua, sumber tentang kisah Ratu Sheba sebagai pilegas Salomo itu baru muncul setelah abad ke-6 Masehi.
Jadi terlalu jauh dari peristiwa Salomo yang hidup pada abad 9 sebelum Masehi. Sumber-sumber sejarah Yahudi dari abad yang lebih dekat, misalnya seperti Yosefus, tidak menyebut sama sekali bahwa itu menjadi selir Salomo. Meskipun di dunia modern itu ada yang mengkaitkan ada satu dinasti di Ethiopia yang mengaku diri sebagai keturunan dari Raja Salomo lewat Pileges atau lewat selirnya atau Bilqisnya Salomo tadi. Tetapi kisah ini sebetulnya mau ditekankan dalam Alkitab. Kalau kalian juga tidak percaya bahwa sang anak manusia itu akan tinggal di rahim bumi selama 3 hari 3 malam dan setelah itu bangkit, maka nanti ratu dari selatan itu akan datang ikut menghukum kalian karena dia menjadi saksi bagaimana dia melihat Salomo itu dengan segala hikmatnya, kebijaksanaannya, dan Yesus menekankan padahal yang ada di sini lebih dari Salomo. Nah, itulah saudara-saudara apa yang bisa kita renungi dari Injil Matius. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita bahwa yang pertama, Kristus ketika dituntut sebuah tanda mujizat oleh bangsanya sendiri, dia memberikan tidak ada tanda yang lain kecuali tanda yang lebih dahsyat daripada itu, yaitu tanda Yunus. Oleh karena itu dia mencoba untuk menyadarkan pada bangsa Israel, yang ada sekarang ini lebih daripada itu. Bahkan ketika kalian tidak percaya, bangsa lain pun lewat pelayanan Yunus dengan tandanya itu percaya. Kalau kalian juga tidak percaya juga, nanti Ratu Selatan itu akan ikut menghukum kalian karena ketidakpercayaan kalian. Karena dia yang tidak berasal dari kaum Yehudim, orang-orang Yahudi, tapi dia yang berasal dari kaum Goyim, bukan Yahudi pun, melihat menyaksikan tanda Salomo. Padahal yang ada di sini lebih daripada kisah yang sudah disampaikan tadi. Ketiga, kita harus memahami kisah Alkitab dari budaya Alkitab, yaitu budaya Yahudi, bukan menurut hitung-hitungan orang Barat yang akhirnya nanti akan menjadi kegaduhan dalam teologi kita, karena kita ini merasa lebih tahu daripada para saksi sejarah, yaitu para bapak gereja. Kalau Yesus menekankan dengan memberikan saksi dari zaman kuno, yaitu Ratu Seba, Ratu Selatan, sebagai bukti monumen iman yang teguh akan kuasa Tuhan, maka kenapa kita tidak memilih bagaimana saksi-saksi sejarah dari masa muridnya para rasul, murid dari muridnya para rasul, yang semua menghayati bahwa Yesus wafat pada hari Jumat Agung. Bahkan Jumat Agung itu diperingati dengan puasa. Artinya apa? Artinya bahwa peristiwa itu bukan sekedar peristiwa historis yang disadari, tetapi juga merupakan sebuah laku iman, laku spiritual yang dihayati sebagai mulai dari jalan sengsara Kristus sampai kebangkitannya dari antara orang mati. Yang ada di sini lebih daripada hikmatnya Salomo. Karena itu Kristus memberikan tanda Yunus ini sebagai pelajaran bagi orang Yahudi, umat Allah yang terpilih itu. Jangan kalah dengan bangsa-bangsa lain yang beriman kepadaku karena tanda Yunus tadi. Maka kalau seandainya tanda itu diberikan kepadaku, apakah kalian tidak percaya juga? Dan tanda itu sudah diberikan, kita hayati dengan Jumat Agung sampai kepada Minggu Kebangkitan, Minggu Paskah, sebagai peristiwa luar biasa dalam iman kita. Kiranya Tuhan selalu memperlengkapi iman percaya kita dengan bukti-bukti sejarah, arkeologi, kesinambungan sejarah dari awal sampai kita. Iman yang penuh bakti ini selalu diteguhkan oleh sejarah yang penuh bukti. Tuhan memberkati kita.
Tuhan memberkati kita. Amin.